Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik menguat setelah mengalami tekanan dalam beberapa hari perdagangan beruntun. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui line telepon dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, luar biasa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berusaha untuk bangkit, Pak Robin, meskipun belum konsisten bertahan di atas level 7.600-an. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi hari ini setelah mengalami pelemahan dalam 6 hari perdagangan beruntun? Iya, consider masih technical rebound sih. Kalau kita lihat outflow-nya selama ini, asingnya keluarnya masih masif ya. Semakin masif. Nah, hari ini rebound pun kita lihat nanti closing-nya seberapa kuat ya. Karena menjelang closing juga ada yang keluar cukup banyak juga. Menurut saya masih technical rebound. Oke, untuk besok jelang libur akhir pekan arahnya kemana, Pak? Masih under pressure sih IHSG kita ya. Nah, nanti yang bisa ngangkat sebenarnya adalah laporan keuangan yang bagus ya. Nah, selama ini masih so-so, tapi overall di atas ekspektasi sih. Jadi sebenarnya laporan keuangannya cukup menahan laju turun dari IHSG, tapi masih akan tertekan. Untuk pekan depan seperti apa, Pak? Saat ini para pelaku investor masih mengantisipasi pertemuan The Fed di November, dan yang terdekat adalah pelaksanaan Pilpres di Amerika Serikat. Betul. Nah, itu yang membuat nanti bisa bangkit adalah ketika The Fed kembali menurunkan suku bunga, gitu ya. Diperkirakan menurunkan 25 basis point lagi ya. Itu akan membuat market kembali bergairah, termasuk Indonesia juga. Terus untuk Pilpres ya memang masing-masing plus minus ya. Tapi itu sentimen yang cukup bagus juga kalau Pilpresnya dimenangkan siapapun. Nah, investor cenderung melihat stabilitas, cenderung melihat sesuatu yang sustain gitu aja. Baik, Pak Robin, tadi Anda katakan ketika dari perkembangan beberapa sentimen global ini, rilis kinerja keuangan kuartal ketiga di 2024 masih menjadi fokus dari investor, dan sudah beberapa emiten yang melakukan rilis dan tampaknya belum mampu untuk mendongkrak indeks harga saham gabungan terkait dengan hasil dari beberapa rilis kinerja kuartal ketiga di 2024. Beberapa banyak yang di bawah ekspektasi. Apakah kondisi ini sudah diperkirakan sebelumnya, Pak Robin? Ya, memang akan pelemahan daya beli dan lain-lain itu memang terasa kan. Jadi itu terimbas di laporan keuangan, tapi nggak seburuk yang dibayangkan sih. Overall plus minus ya, masih sesuai dengan siklusnya. Memang quarter 3 tuh bisnis overall memang melemah sih. Makanya ya nanti quarter 4 baru harusnya bagus ya. Baik, sektor perbankan, terutama dari saham-saham perbankan big cap ini, hari ini mencoba untuk memberikan amunisi baru terhadap indeks harga saham gabungan, meskipun pola pergerakannya lebih cenderung mix. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak Robin. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat menguat di atas 2%, saat ini di 1,91%, di 4.800, intraday sempat ke 4.870. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI? BBRI sih boleh dikatakan sudah rebound sih. Ya, LK-nya cukup bagus ya, kemarin dari rilis sempat diturunin, tapi setelah dicerna lebih jauh tuh BRI oke lah ya, cukup bagus. Terus juga ada beberapa sentimen yang menopang BRI. Yang pertama misalnya yang pertama adalah rencana penghapusan hutang UMKM yang cukup banyak ya dari Pak Prabowo. Yang kedua itu pembiayaan 3 juta rumah, itu salah satunya BRI yang ditunjuk selain BTN-nya. Itu sentimen bagus. Baik, dari sisi teknikal, Pak Robin, support dan resisten dan rekomendasinya untuk BBRI? Oke.
GPRI boleh masuk sih selama harga masih di atas 4780 ya. Paling bagus ketika break 4870 high-nya hari ini ya. Naik resisten 5075. Moga-moga kembali ke 5000-an. Baik. Selain BBRI, hari ini untuk saham-saham perbankan big cap lainnya yang mencoba menjadi penopang, saya akan coba cek ini. BBNI masih melaju di zona hijau, Pak, 5250. Sebelumnya BBNI salah satu perbankan big cap yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, BNI sih sebenarnya paling banyak masih diakumulasi asing ya, di tengah banyak yang keluar outflow. Dan itu paling lumayan, paling bagus ya untuk inflow asingnya ya. Jadi saya kalau big bank yang ini selain BNI saya lebih suka. Nah, Mandiri ini laporannya masih untung sih, tapi NIM-nya menurun ya, interest margin-nya menurun. Tapi dia mempunyai cost control-nya bagus banget, jadi tetap bisa profit sih. Kalau saya di antara tiga itu ya masih suka BNI. Baik, secara keseluruhan Pak Robin, bagaimana Anda melihat prospek dari sektor keuangan, terutama saham-saham perbankan big cap kuartal keempat dan secara full year nantinya? Ya, harusnya sih bagus ya tetepan ya, karena bagaimanapun program-program pemerintah dan semua ini di Q4 ini semua akan dipercepat ya, sehingga window dressing ya, tentunya big cap ini akan ada window dressing yang akan membantu pergerakan mereka ya. Kalau dilihat secara teknikal ini sudah rebound sih, sudah bukan technical rebound, jadi finance ya sudah mulai rebound. Ya, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang, meskipun beberapa saham perbankan big cap lainnya justru berbalik kembali ke zona merah, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, dari sisi rotasi pergerakan sektoral di sepanjang perdagangan hari ini, energi pada sesi pertama siang tadi memimpin penguatan di atas 1%, dan tampaknya ini masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal ketiga di 2024, di mana beberapa saham yang menjadi penopang di sektor energi, diantaranya ada Raja, Pegas, dan kebetulan juga sudah merilis kinerja yang cukup baik di kuartal ketiga. Kita ke Raja terlebih dahulu, Pak. Hari ini posisinya melaju cukup kencang, menguat di atas 6%. Pak Robin, analisis Anda dalam sepekan terakhir, Raja sempat tertekan ke 1.600-an. Ya, Raja sempat mengatas support 1.660 ya, terus kemarin mulai ada tanda-tanda rebound. Hari ini naik dengan cukup signifikan karena harga minyaknya yang rebound juga ya. Nah, ini kalau nanti bisa besok melanjutkan breakout 1825, next resistance 1975. Ya. Support ada di 1740. Baik, ada peluang menembus ke level tertingginya kembali tidak, Pak, untuk Raja? Besar sekali peluangnya juga. Cuma ya ini saham ya likuiditasnya sedang ya, jadi jangan terlalu banyak ya. Baik, lebih ke arah trading jangka menengah saja, Pak, dan jangka pendek? Betul, jangka pendek. Dari karena kalau sampai break 2050 tuh double bottom tuh bagus banget. Oke. Peluang lanjutan atau buy on breakout di sana juga direkomendasikan atau range-nya cukup lebar? Ya, karena buy on breakout 1825, resistannya 2050, jadi menarik sekali. Baik, selain Raja, Pegas hari ini juga naik cukup tinggi, Pak, menguat di hampir 4% ini, 1565 penutupan hari ini, dan sekaligus level tertinggi intraday hari ini. Kinerja mereka juga cukup baik di kuartal ketiga, analisisnya untuk Pegas? Ya, Pegas ini selain ditopang kinerja bagus, juga harga komoditasnya, natural gas-nya juga baru naik ya. Nah, ini kalau breakout resisten 1570, potensi ke 1655 bahkan ke 1700. Nah, by historical Pegas ini Q4 biasanya cakep sih. Rekomendasinya, Pak, masih direkomendasikan buy untuk Pegas? Ya, salah satu rekomendasinya adalah boleh langsung buy. Ya, support ada di 15
1555, Uzbekistan di 1655 dan 1700. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 1565, 1565 menguat di 3,99% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.